Halo, selamat malam Cuan Troopers. Balik lagi ya di T-Talks dengan Sukor Sekuritas malam hari ini. Oke, jadi seperti biasa kita ada diskusi dengan financial influencer ya teman-teman ya. Di sini kita akan membahas seputar market ya, seputar pasar modal dan juga mungkin juga sentimen-sentimen yang sedang terjadi, dan bahkan kita juga akan membahas saham-saham ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman di sini aku mau ingetin kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar saham-saham yang kalian pegang, atau mungkin saham-saham yang ingin kalian lepas, kalian bisa langsung aja di comment section ya, tanya uh, tentang saham-saham ini begitu. Dan untuk malam hari ini tentunya teman-teman udah lihat ya, kita ada kedatangan salah satu financial influencer keren banget nih ya, Hendriawan. Jadi kalian juga pasti udah tahu Hendriawan siapa, tapi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, Hendriawan itu adalah co-founder dari Cuan Time ya teman-teman ya. Nanti kita boleh tanya-tanya nih langsung sama Bro Henry langsung ya mengenai Cuan Time. Nah, dan aku juga mau kasih tahu buat teman-teman di sini, kalau misalnya kalian belum punya akun RDN atau untuk berinvestasi, bisa buka di inform.sukorsekuritas.com ya. Ada di komen yang udah aku pin. Dan topik pembicaraan buat malam hari ini adalah cari momentum cuan di kuartal 3 ya bersama Cuanta. Nah, tadi udah ada yang nanya nih ya tentang BBTN, BBTN Bang katanya. Boleh ya teman-teman ya, nanya aja terus, nanti kita tampung pertanyaannya. Nanti mendekati akhir dari pembicaraan kita bakal mulai tuh ambil semua pertanyaannya, langsung kita tanya-tanyain sama Bro Henry ya. Ini buat teman-teman juga yang mungkin baru mulai berinvestasi atau trading, boleh banget ya terbuka, mungkin bisa tanya-tanya juga ke Henry istilahnya do's and don't-nya juga nih buat yang baru mulai berinvestasi gitu kan, apa aja. Kalau misalnya buat trading itu apa aja yang perlu diperhatikan, bisa banget ya teman-teman ya. Oke, langsung aja nih kita invite Hendriawan. Halo. Nah, ini dia udah muncul orangnya. Halo bro, Yes, yes. Halo, halo. selamat malam. Suara gue jelas ya? Jelas, jelas. Agak pecah dikit sih, tapi gak apa aman. Soalnya jelas ya. Oke, Oke, aman-aman. Suara gue oke ya bro siap. ya. Soalnya nanti kalau gue nanya-nanya ngomong ntar lu nggak denger lagi kan, ntar awkward. Aman, aman, aman. Hmm. Aman ya. Yes. Ya, Oke, ini aman, aman, aman. pertama kali nggak sih bro kita ngobrol-ngobrol gini TikTok? Kagak, ini yang kedua. Ini kedua, bro. Oh, pura-pura lupa, Kedua, pura-pura kedua. lupa. Basa-basi dikit bro, ikut dikit dong sama alur Oh, iya, iya. ininya. Oh, iya. Sorry, sorry. Aman Iya, ya iya. bro ya? Pertama kali di tahun 2023 berarti. Benar-benar. Oke, di tahun Di ini. semester 2 ini. Iya, Iya, iya. Pak. Oke, oke, Gimana? oke. Oke, pertama-tama thank you banget bro ya buat waktunya malam hari ini udah bisa join sama Sukor gitu ya. Hmm. Di TikTok kita malam hari ini bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Cuan Troopers gitu kan. Ya. Dan untuk topik kita hari ini kan cari momentum nih cuan di kuartal 3. Dan tentunya kan nanti ada beberapa teman-teman dari Cuan Troopers yang mungkin mau nanya-nanya tentang insight lu atau nggak pendapat lu lah tentang beberapa saham itu, boleh ya bro ya ditanyain ya. Boleh banget. Justru kalau nggak nanya, Oke. sayang banget sih. Iya, 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 betul, betul. Ya, jadi buat teman-teman Cuan Troopers kalau misalnya ada pertanyaan, nggak usah nunggu sampai di akhir, sekarang aja kalau mau nanya boleh. Tapi nanti kita tampung dulu. Atau mungkin nanti along the way kita ngobrol, kalian bisa langsung aja kita lompat-lompat nanya juga nggak apa-apa sih ya. Oke, Benar-benar. langsung aja nih bro ya. Jadi kalau misalnya kita lihat market kan sekarang lagi naik terus nih ya. Hari ini Hmm, kalau nggak salah gue lihat IHSG itu naik ya yes, yes. 0,27% ya dari kemarin Ya. di 6.917. Nah, Hmm. mungkin secara general aja, lu ngelihat market itu sekarang gimana tuh? Apa tanggapan lu melihat market sekarang? Oke, so ini live. Maksudnya kenapa kita bilang momentumnya momentum Q3 ya? Karena gue sebelumnya kan pas live sama yang sebelah ya. Nah, ini ada Joe Hmm. juga nih, langsung masuk terus langsung keluar, dia langsung chat, parah lu, masa nggak mau sama Sukor kan? Makanya kalau sama kalau sama kalau sama Sukor kita langsung bikin momentum teman-teman. Jadi Hmm. memang kalau kita lihat ya, udah bulan Juli nih, ada Q3. Kenapa saya bilang momentum? Karena nanti hari Kamis ini kan FOMC ya biasanya kan, betul ya.
Nah, ini momentum Hmm. banget Ya, kalau ya, untuk ya. biasanya general itu saham-saham itu pada diskon. Jadi kalau yang udah lihat IHSG naik-naik gitu terus itu sebenarnya kita udah profit taking sebenarnya. Nah, tapi Hmm. kenapa kita bilang momentum Q3? Q3 itu kan Juli, Agustus, September benar ya. Nah, justru di hal-hal inilah kita mencari momentum yang benar-benar bagus kayak misalkan ada beberapa banking ya, tadi ada BTN ya. Itu Hmm. tadi kita bahas secara chart sebenarnya. So emang kita memang kita kasih ya kita boleh juga kita taruhan ya sih. Kalau mau dari Liga kan kita main taruhan tuh kemarin kan. Makan malam ya kan. Tapi ini Q3 ini adalah titik bottoming di mana IHSG itu bakal reversal. Itu sih dari Hmm. pandangan gua. Oke, oke, oke. Ya, gue jadi Hmm. penasaran nih. Gue kalau mau nanya lu tuh lu sebenarnya lebih ke eh, trader atau investor sih, bro? Nah, ini nih sekarang nih. Jadi karena kalau kita lihat ya, gue itu sekarang lebih kayak TKI sih, bro. Apa tuh artinya? Ya, trader kepleset investor. Soalnya Ya, bukan ya, apa, ya. maksudnya gini, kita kalau mau trading, kalau kita lihat ya, karena kan gue tidak jago scalper, ya kan. Yang pertama itu gue harus Hmm. akui. Kan, dan Hmm. kedua, dana yang gue kelola kan cukup lumayan lah ya untuk ini. Jadi kalau untuk sekarang kita semester 1, semester 2 gue lebih prefer gue trading di Forex. Nah, cuannya ini gue Hmm. baru masukin ke saham, ya kan. Ah. Nah, jadi kita ngomongnya trader capacity investor. Tapi semester 2 ini sudah mulai baik nih. Kenapa? Karena gue lihat kayak kemarin ya gue yang pas gue live gue bilang info BBRI. BBRI gue buy kita udah profit 2% tuh easy banget seminggu loh, Bro. Ya kan gue bilang seminggu Hmm. BRI bakal 5.600 dan itu hit gitu loh. Jadi gue kayak Wow. kayak kayak memberikan apa? Karena kan gue lulusan dari Pagema ya, CAT kan. Jadi gue bisa ada Mhm. beberapa backtest yang bisa gue bilang kita bisa menebak time astrologinya lah, kapan gitu hit dan segala macam. So, ya Hmm. itu sih menurut gue yang gue bilang TKI. Karena kita gini loh, sekarang gue liat deh, sekarang RTI ya bro ya. Lu kalau liat RTI itu semester 1 ke bawah itu di bawah 10T semua bro. Bener gak? Hmm. Mhm. Jadi Iya, kalau iya, kita mau betul. paksain, kalau kita mau paksain trading pun agak berat. Jadi lebih baik kita jadi invest aja sih sementara. Nah, tapi udah membaik Hmm. ini kita udah mulai boleh agak main besar nih. Kita main ya 1% 2% per bulan kan lumayan. Kayak gitu, Hmm. Bro. I see, I see. Hmm. Oke, jadi emang benar sih kalau misalnya backgroundnya forex, emang sebenarnya lebih condong ke trader lah ya bro ya, bisa dibilang itu kan. Swing trader lah. Kalau di saham kita ngomong swing trader lah. Karena kalau kalau Hmm. scalpel kita nggak bisa kita tidak bisa memastikan kalau kita itu bisa profit seminggu. Tapi kalau kita in a range ya sebulan itu Hmm. untuk di saham kita 1% 2% is okay. Mesti dapat lah di market seperti sekarang kayak gitu. Oke, 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 oke. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, jadi kalau misalnya ngelihat dari, udah gua anggap tuh trader Oh lah ya ya gitu ya. trader lah Jadi ya kalau bebas misalnya, trader. nah, kalau Hmm. misalnya kita ngelihat dari pergerakan IHSG sekarang itu secara Hmm. teknikal tuh gimana bro? Tanggapan lo apa nih? Mungkin buat teman-teman Wah, cuan troopers pengen ngelihat nih kan tanggapan lo. oke. Mungkin bisa jadi insight juga nih buat mereka. Gua sambil pakai layar kali ya. Sebentar gua Boleh, boleh, pindah. boleh banget bro. Ini gua Sebentar, komennya sebentar. gua off dulu ya supaya kelihatan. Sebentar. Hap. Kita ubah posisi dulu. Oh, ini agak berantakan. Sorry, sebentar dulu ya. Oke. Nah, ya. Yes. Antar dulu kita agak karena tadi juga baru kelar live. Oke. So ya, ini kayak keseharian kalau trading ya. Jadi pagi sampai sore bursa Indonesia, malam bursa luar. So kita dari composite. Nah, kalau kita lihat sebentar. Nah, kalau kita lihat ya, ya hari ini kan apa namanya market kita kan udah istilahnya jenuh ya bro ya. Nah, Ya. kalau gue bilang kan karena gini, ini percaya nggak percaya sih ya sebenarnya ya. Gue agak agak susah menafsirkan karena kadang-kadang pelajaran pelajaran apa metode astrologi ini kayak menurut orang-orang itu kayak agak nggak jelas. Tapi menurut gue semua yang kita pelajari dan kita backtest itu ada hasilnya sih sebenarnya. Hmm. Oke, nah so karena kemarin fasenya adalah moon cycle ya, gue ngomong moon cycle ya. Itu tuh IHSG itu sebenarnya sudah membentuk titik bottoming. Nah, dia itu pada umumnya itu dia harus namanya koreksi dulu nih, Bro. Hmm. Koreksi baru kenapa gue bilang momentum di Q3 kan? Karena Hmm. biasanya kalau kita melihat IHSG ya, IHSG itu setiap akhir bulan itu pasti koreksi, Bro.
sampai yang namanya habis kalau kita tahu NFP non farm payroll, nah baru minggu 1 minggu 2 kita udah mulai chip in. Tapi baik Hmm. lagi kita itu kan nggak ngelihat apa namanya, kita kan nggak membeli IHSG nih, benar nggak? Jadi Iya, iya. kalau gue pribadi, ini gue menebak, gue nggak menebak, analisa gue sebenarnya IHSG ini kan bullish nih, tinggal tunggu either dia turun ke bawah dulu baru naik, atau enggak dia langsung terbang ke atas ketika dia Hmm. langsung breakout. Sorry sebentar. Eh, nah, atau dia langsung breakout ke atas. Karena kalau memang dia breakout, ini akan terjadi ya kita tahu namanya window dressing ya bro. Santa Hmm. Santa rally gitu. Tapi so far secara secara apa namanya? Secara majority sebenarnya market kita itu masih sideways sih bro sebenarnya. Nggak dibilang uptrend juga gitu Hmm. loh. Masih di area-area sini Hmm. gitu. Kecuali dia sudah break 7.000, nah itu baru konfirmasi sudah mulai ada potensi reversal, triple top atau kita Hmm. ngomongnya base drop segala macam. Gitu. Ini untuk pandangan gue menurut IHSG. Jadi menurut kita yang baru mau entry, saran gue tunggu dulu aja setelah FOMC karena saham ini kan kita berpintar-pintar kita entry bro, bener gak? Hmm. Kita Ya, harus ya. cerdik entry-nya kapan gitu. Kayak gitu sih, view IHSG dari gue. Hmm. Oke. Siap, siap. Hmm. Thank you ya bro ya untuk Hmm. view-nya dari teknikalnya ISG. Menarik ya. Jadi dari cara lu ngejelasin juga gampang dicerna gitu ya. Buat teman-teman cuan troopers mungkin yang baru istilahnya mulai, sama baik juga bro cuan troopers yang baru mulai trading, baru mulai investing ya. Jadi Ah, memang bener random lah ya teman-teman yang lagi nonton sekarang kan. Dan gue pengennya semuanya tuh oke. dapat gitu kan apa yang dipelajarin atau didiskusin malam hari ini. Nah gue Hmm. jadi penasaran juga nih sama lu founder Cuan Time kan. Ini kalau Ah. ada cuan nih gue biasanya langsung pay attention banget nih kan. Mungkin lo kira-kira bisa cerita dikit nggak nih Cuan Time itu apa ya? Komunitas kah? Jadi gini, sebenarnya Cuan Time ini ya mungkin buat yang masih baru ya, kenalin dulu ya. Hmm. Jadi Cuan Time ini sebenarnya gue diriin itu pada saat tahun 2018. Nah, nama Cuan Hmm. Time ini sebenarnya pengen aja kan kita pengen, sebenarnya finansial nih pengen apa namanya kalau Cuan Time, gue nggak mungkin kalau makanan kan cuanki kan ya kan, udah ada tuh kalau nggak cuantin kan, ya toh. Ya, jadi gue bilang, aduh ini makanan aja, restoran aja pasti cuan nih kan, cuantin, berarti udah cuan masuk lagi in kan. Nah, gue bikin Oke, juga nih, berarti oke. bikin nama. Jadi gue namanya itu harus unik lah ya bro ya. Jadi kalau lihat Mhm. logo kita itu ada namanya ada Clover. Clover itu sebenarnya Wuji lah. Wuji itu kayak yang gue belajarin Hmm. dari mentor gue. Kita dalam trading itu kita harus mengambil apa yang negatif itu dengan kita membuangnya secara positif. Jadi trading itu kayak gitu Ah, bro. Nah, cuan time itu sebenarnya kita wih. cuan in the right time. Jadi nggak selalu kayak kita tiap hari gitu kan. Yang penting kita as a target, makanya kita selalu cuan in the right momentum. Makanya gue bikin momentum Q3. Itu. Ah, oke, oke. Gue suka banget nih tadi kata-kata cuan time, jadi cuan in the right time. Jadi karena emang kalau cuan time itu kesannya kayak terus-terus cuan itu kan sebenarnya kalau Nah, kita realitanya kan nggak bisa gitu ya mm, bro ya kan? mm, Ya kan? Tapi ya benar sih momentum juga ya. Nah, oke, oke. Tunggu nih, sebelum kita lanjut lagi ya, buat teman-teman di sini aku mau ingetin kalau misalkan ada pertanyaan, boleh aja langsung ditanya di comment section atau enggak di Q&A box ya. Dan juga aku mau ingetin sekalian, buat teman-teman yang mungkin baru join sekarang terus ketinggalan di beberapa menit awal, ini jilatnya bakal di-save nih. mm, Jadi buat teman-teman yang mau nonton bisa cek nanti di Instagramnya Sebuah Sekuritas gitu. Oke, nah mm, tadi kan lu ngobrol tentang momentum gitu ya. mm. Jadi kira-kira sekarang di pasar modal kita itu ada momentum apa tuh di kuartal 3 contohnya? Selain dari kalau misalnya ada kabar baik dari FOMC gitu. Menurut lu kira-kira Uh, ada faktor-faktor apa nih yang sampai lu bisa bilang ada momentum cuan di kuartal 3? Oke, momentum contohnya ya pertama tadi lah, suku bunga dipertahankan bro, ya gak? Mhm, Dimana mhm. kalau suku bunga dipertahankan ini kan which is kalau untuk sektor-sektor kayak banking, kayak properti, di mana kayak kayak gue nih yang trading suka pakai refinance, ya kan kita pinjam modal ya kan, itu sangat Ya, ya, membantu ya. banget gitu loh. Jadi which is orang itu jadi meminjam duit karena kan pasar modal ini kan kita di mana tempat kita mencari modal, benar ya? Namanya juga pasar Betul. modal kan bukan pasar baju Mhm. gitu kan.
Nah, jadi jadi dengan suku bunga yang baik ini dipertahankan, which is itu good announcement lah buat perusahaan-perusahaan company. Jadi dia bisa Hmm. wah udah mau akhir tahun nih, anggaran udah Hmm. utang tinggal segini, kita refinance lagi nih aset nih ya kan, jadi nambah uang kucuran dana lagi kayak gitu sih bro. Hmm. Secara momentum itu ya positifnya ya, Iya, karena iya, iya. kalau kita lihat ya kayak misalkan kayak dia naikin suku bunga kan otomatis orang males ngutang bro, ya kan? Hmm. Jadi Iya, iya, kayak iya. apalagi kayak gue ya yang eh, beli rumah cash flow pakai KPR kan, kalau bunga naik kan kita jadi malas beli rumah lagi bro, ya kan? Hmm. Gitu. Jadi kalau dengan bunga yang baik ini kita bisa ya make some business lah ya, gitu. I see. Benar, 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 benar. Jadi mungkin faktornya tadi yang udah lu mention dari mempertahankan suku bunga, dari inflasi kita juga yang melandai gitu ya bro ya. Hmm, Ya kan, kalau kita lihat juga, jadi istilahnya inflasi melandai juga, buying buying power masyarakat juga besar dan akhirnya bisa banyak melakukan konsumsi juga gitu kan. Kalau misalnya kita betul. ngomongin tentang tadi rumah gitu ya, sektor properti gitu kan, jadi bisa apa ya, banyak terjual juga lah ya istilahnya kan. Oh, kacang goreng Dan bro, bukannya ah jual. Kacang goreng di sini ya. makanya itu jadi itulah perputarannya kurang lebih kayak gitu ya kalau misalnya kita lihat. Oke, oke, oke. Hmm, Nah, em, jadi kalau misalnya secara in general dulu deh, kita mau tutup dari sentimen global dulu kali ya. hmm, Sekarang itu berarti masuk ke dalam kategori moment wait and see menurut lo hmm. gitu ya, atau ada tetap opportunity nih yang bisa diperhatikan sama cuan troopers? There is always opportunity bro, karena kan gue bilang Hmm. kita itu bukan beli IHSG gitu, selalu Nah. ada opportunity gitu. Jadi ini kan marketnya bilangnya IHSG-nya sideways, tapi ada saham yang meledak ya kan, kayak beberapa Mhm. IPO 30% segala macam, semua kan kita belinya saham bukan IHSG. Selalu ada bro, Ya, gue ya, bisa garanti, bukan wait and ya, ya, see ya, ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, oke. Jadi buat teman-teman mungkin kan ada yang beberapa mungkin kadang-kadang kan selalu yang dibahas tuh ISG gitu ya secara Mm-mm, general, tapi ternyata kan sebenarnya nggak semua saham bahkan sektor mengikuti ISG mm-mm. gitu kan. Nah, sekarang Bener. kalau misalnya kita masuk ke sektor nih, kira-kira di kuartal 3 atau semester 2 lah, semester akhir tahun ini, ada nggak nih sektor-sektor yang menjadi sektor-sektor favorit lu atau sektor-sektor yang masuk ke dalam watchlist lu nih di tahun Aduh, 2023 ini? satu mah pasti finansial number one bro. The Hmm. best bro, finansial yang memberikan menurut gue return di semester 2 itu ya, untuk di banking itu bisa 5 sampai 10% bro. Semester 2 ya kita ngomong ya. Oh, Ya, ya, lima ya, ya. 5 sampai 10% itu kita boleh betting lah. Kalau misalnya itu Starbucks kopi boleh lah kita betting nanti. Sekali projectionnya gitu. Terus yang kedua energi pastinya, sektor Hmm. energi. Karena kita tahu di winter ini kan kayak koal ya, batu bara itu juga menjadi hal yang bagus di kuartal tiga Ya, empat ini. Dan ya. yang ketiga, yang gue bilang tadi, dengan suku bunganya direndahkan, makanya sekarang kan ke mall-mall itu banyak namanya mega KPR ya kan. Jadi properti Hmm, sih. ya, ya. Properti kayak gitu. Tiga sektor ini sih lah. Ya menurut Oke. gue yang bakal energi ya kan, energi, Hmm. banking finansial sama eh properti apa sih, properti, banking sama energi. Iya yeah, yeah. Oke. Ada Nah, sektor-sektor ya. itulah. Oke, kalau misalnya gue bawa pertanyaannya nih sama lo nih Henry, Hmm, sektor yang menurut lo kurang menarik lah gitu buat lo kurang sekarang. menarik. Oke. Ya, Kurang menarik menurut gue itu consumer, bro. oke, Consumer itu gue jauhin. oke. Gue udah kayak maksudnya ada yang pasti kenapa kita nggak full all in di situ gitu loh. Maksudnya Hmm, beritanya udah bagus dan maksudnya ya, storytellingnya udah bagus ya kan. Ngapain lo, kalau gue ya dalam gue sekarang yang hmm, gue trading itu gue lebih ke concentrate trading. Kayak mungkin cuma satu foto porto itu 3 saham gitu. Tapi sekali dapat cuannya, deng gitu, lumayan. Daripada kita hmm. diversikin banyak. Kalau gue sekarang kayak gitu karena cara style trading gue udah agak berubah sekarang sama yang dulu. Kalau dulu kan sebar kayak machine gun ya kan, 10 jackpot gitu. Ya gue sekarang udah nggak kayak gitulah. Udah capek, nggak kayak kaya soalnya kalau nggak. Jadi lebih enak concentrate gitu. Iya, harus concentrate tuh. Oke, Fokus, oke. fokus. Jadi kalau buat lo tuh trading strategi atau plan itu lebih ke pilih satu aja gitu ya? Kalau gue lebih enggak sih, gue lebih pilih
kayak tadi 3 sektor udah stop gitu. Jadi gue pilih the best one. Oke. Apakah dia under value, Ah. ataukah ada margin of safety-nya, ataukah dia bisa bisa memberikan return berapa persen dalam sebulan gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Iya. Oke, iklan dulu kali bro ya di sini. Boleh. Jadi buat teman-teman cuan troopers, aku mau ingetin lagi kalau ada yang mau nanya-nanya, udah mulai ada banyak nih yang nanya-nanya ya tentang saham. Nanti kan kita tanyakan Henry ya malam hari ini pertanyaan-pertanyaan kalian akan dijawabin. Tapi tetap kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung aja tulis di comment section atau enggak di Q&A, di question box-nya ya teman-teman ya. Dan di sini kalau kalian belum ada punya RDN, akun RDN bisa buka di foundation.com. Aplikasinya kalian kalau mau download bisa dicek Spot by Sukor Sekuritas ya teman-teman ya. Oke. Ya kita lanjut lagi nih bro ya. Jadi wah ini banyak banget nih. Oke, jadi gini deh. Tadi lu mention banyak mengenai sektor banking gitu ya. Nah ini jadi cukup menarik juga. Ada beberapa pertanyaan teman-teman nih di sini itu nanyain tentang banking. Kita sambil lompat-lompat aja kali ya, mau Boleh, boleh. nanya-nanya mengenai beberapa saham banking yang udah di mention nih sama teman-teman Troopers. Boleh. Ada yang nanya tentang BBTN, bro. Oke. Nah ini tanggapan lu BBTN. gimana nih kalau BBTN? View-nya bebas kalau misalnya secara teknikal atau apapun yang lu tahu boleh di-share. Oke, BBTN. BBTN ini kan menurut gua kalau gua pribadi ini kan saham yang under value ya bro ya, benar ya? Saham yang under value tapi dia tidak pernah untuk sampai saat ini ke value-nya itu. Jadi kayak di PHP gitu loh, kayak cinta digantung dan dia nggak pernah ke harga itu. Aduh. Dan yang kedua saham BBTN ini baik lagi ya bro, maksudnya style orang beda-beda. Ini kalau ada orang yang ngincer margin of safety segala macam ya udah BBTN is a good choice. Cuman gue kasih tahu masih banyak bank BUMN itu yang memberikan yang return lebih bagus kayak BRI, BMRI, sama BNI gitu loh. Kalau gue pribadi dari saham ini gue nggak menyentuh karena ini yang pertama kalau gue trading karena gini, investor itu kan dia beli di harga murah ya kan. Sedangkan kalau gue pribadi, gue itu campuran investing sama trader, di mana gue mencari harga yang murah dan membeli di momentum yang tepat gitu loh. Jadi lebih cuannya lebih maksimal. Nah makanya dari sini tuh untuk BBTN gue pribadi menghindari karena ya balik yang pertama. Kalau teman-teman lihat mungkin belajar technical ya segala macam ya, mungkin teman-teman bisa dilihat ini kan masih istilahnya ada namanya bearish flag. Jadi bearish flag ini adalah kelanjutan tren untuk turun teman-teman. Jadi gue pribadi saham ini gue bakal skip. Karena ini in the end besok kan ini kan kalau yang gue lihat ya dari view-nya ya. Kalau bisa short kita short enak nih. Ya kan kita lihat dari view-nya aja DXY-nya itu naik di sini. Dolarnya naik kan, indeksnya naik. Karena gini, patokannya simpel banget kalau misalkan kita trading saham Indonesia itu patokannya di dolar. Kalau misalkan dolarnya menguat, rupiah pasti melemah. Which is saham-saham di Indo itu bakal turun. Kayak sekarang ini kan ada news nih ya kan. Ini news di mana DXY-nya naik. Nah saham-saham itu juga pasti nggak beberapa ya, maksudnya sektor-sektor yang berhubungan dengan ini ya, yang rupiah lah ya. Maksudnya kalau kayak bursa kan kalau USD naik kan biasanya kual naik gitu loh. Jadi ada beberapa perusahaan yang positif dan negatif gitu. Jadi kalau untuk BBTN ini gue pribadi gue out. Jangan ikut ini dulu deh. Kayak gitu. BBTN. Ini gue kasih langsung lah ya biar enak ya. Gini, boleh bro. Daripada BBN lagi. Sorry, BBN semua ini subsidi. Aduh kebanyakan bercanda. Sorry. Oke. So, gini, jadi ada perbedaan sama-sama bank BUMN, tapi yang satu turun, yang satu naik gitu loh. Nah, kalau di saham Indonesia kan kita cuma bisa beli kan, beli dan jual, tidak bisa jual dan beli gitu loh, ya kan? Kita buy. Nah, BRI, ya ini gue kemarin udah untung 2%, which is good, udah target. Nah, teman-teman, BBRI ini, teman-teman, kalau sabar ya, kita main sabar nih, ya. Teman-teman itu bisa antri teman-teman BBRI. Ini saya kasih rekomendasi karena saya juga bakal antri di sekitar di area 5.525 sampai 5.600. Jadi BBRI ini besok harusnya koreksi. Ya kalau dia nggak koreksi ya udah kita baik aja
Jadi gini, polanya gini, kalau BBRI ini ketika dia break itu harus turun baru naik lagi. Target saya BRI ini, nih ya ini buat mau yang nyimpan sampai Desember, ini BRI ini target saya 6.000. Mau betting nggak nih? Oh, 6.000 nih, ya 8% harga kopi. lumayan. Ah, iya, Starbucks iya, Coffee iya. ya, 6.000. Iya. Targetnya 6.000 itu kurang lebih di kuartal, sebentar. Harusnya ya, ini perkiraan ya di Oktober. Di Oktober. Tapi gini, kan ada orang trading gini ya. Ini yang membuat gue pro dan kontra ya. Jadi kalau misalkan lu buy and hold 8%, bener gak? Ya kan? Itu Hmm, dulu lu memakan ya. waktu 3 bulan, ya kan? Sedangkan kalau misalkan gue kayak kemarin gue beli buy dan gue sell ini 3%, sedangkan gue nunggu lagi buy and sell lagi 3%. Jadi in the end itu sama 8%. Nah, sekarang kan orang tradingnya agak beda-beda nih. Ngerti gak? Tapi Iya, 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 iya. in the end goalnya sama gitu loh. Kalau misalkan lu taruh 100 juta sekarang, lu hold sampai itu 108 juta. Tapi kalau lu sekarang 100 juta, lu taruh sekarang kan cuan 2%, 102. Koreksi, beli lagi dari 102 itu 3%. Jadi kan udah compounding 2 kali daripada 100 ini sebenarnya. Kayak gitu. Nah, Hmm. makanya cara tadinya kita harus modify nih dengan market yang seperti ini ya. Jadi kita harus siklus marketnya kita harus ikutin nih. Gue bilangnya jangan terlalu berharap lah. Yang penting kita itu harus realistis. Hmm. Ibaratkan lu ngejar pacar, pacar lo nggak mau ya udah bro, move on aja, cari yang baru gitu loh, ya kan? Susah, bro. Susah Susah. Eh, gitu. Nah ini BRI sih, jadi ah. gue rekomend BRI. Sama yang kedua yang belum gerak itu ya, ini gue masih pegang. Jadi gue tunggu lebih terus gue masih pegang BBNI. BBNI ini gue masih pegang di area 9.300. Jadi kalau lo beli sekarang 9.000 itu udah naik 3% BBNI 9.000 nih. Karena dia mantul support. Jadi kalau nanti gue bakal beli lagi karena dia udah mantul support di area 8.800. Tapi kalau BBNI ini ya kalau break kita harus siap-siap gitu. Hmm. Tapi kalau untuk jangka panjang BBNI ini target gue 11.000 bro. Oke, oke. My analis sampai Q4 itu 11.000 BBNI. Tinggal tunggu waktunya aja nih kayak setelah Q3 FOMC kelar, Sun in Libra, Sun in Capricorn ya. November lah, November. Kalau banking biasanya November udah mulai terbang-terbang tuh. Gitu. Jadi Hmm. BB ini masih good choice gitu. Jadi kalau daripada BBTN, better cari saham yang uptrend deh. Kalau banking ya. Hmm. Gitu. Gitu Oke. sih. Banking ya, kita Oke. ngomong banking. Hmm. Mm-mm. Tadi kan lo berarti mention mostly Big Four nih. Kalau BBCA deh sekalian. Nah, menurut lo gimana nih? BBCA, nah BBCA ini kan Tadi saham ada yang Wagyu nanya ya bro. juga nih soal sekalian. Sah saham Wagyu nih, BBCA. Hmm. BBCA ini good banget sebenarnya. Cuman gue pribadi gue lebih nunggu di 8.000. Sabar nunggu. Oke. Gue sabar nunggu orangnya sekarang. Asik. Iya. Oke, siap. Karena sabar itu Hmm. adalah kunci, bro. Sabar, Caption 8.000. guys, caption. Iya, sabar Oke. itu adalah kunci di saham. Gitu. Ya, 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 ya. Hmm. Oke. Tapi Oke. buat nabung ini boleh banget ya. Maksudnya kalau BCA ini, Ya, ya. gue pribadi pun average down every month gitu loh. Kayak Hmm. walaupun itu satu lot, tapi kan berasa juga. Ya, sebenarnya Iya, bukan iya, iya. sekarang. Oke. Nah, tadi kan ini kan ngebahas tadi sektor banking ya, Bro. Tadi kan lu juga mention sektor properti itu juga sebenarnya menarik gitu ya, dan gue setuju banget gitu ya melihat dari data ekonomi dan juga sentimen yang ada di dalam dunia properti juga sekarang gitu kan, angka-angkanya bagus ya, melihat dari penjualan dan demand juga udah naik gitu kan. Apalagi kalau misalnya sentimen FOMC ini nanti ternyata ditahan atau bahkan dipangkas itu kan bakal bagus banget gitu kan. Hmm. Nah, kalau dari lu sendiri kira-kira emiten dari sektor properti apa nih yang menarik Nah, nih? Jagoan lu deh. Hmm. sebelum kita ke properti ini ada gue kasih jackpot untuk di Sukor ya. Ini gue belum Hmm. bahas di tempat lain sih. Satu Boleh, jackpot boleh. yang baru gue analisa di sektor finansial ini adalah Tugu. Gue baru baca Tugu Tugu. ini, Tugu ini the best. Gue baru lihat dan ini calon beggar gue. Asik, langsung dicari nih, langsung diketik. Di Tugu ini bukan Teguh ya. Asik, bukan Mario Teguh, ini Tugu. Oke. Jadi, kalau kita... Oke, Nah, lanjut. Ya, nah gimana, kalau gimana? Tugu ini
kita tahu kuartal pertamanya very good, dan yang kedua margin offsetting ini hampir 100%. Nah, gue masuk di sektor-sektor kayak gini. Jadi gue udah ada switching nih. Gue bilang, makanya gue kenapa TKI, Trader Capacity Investor, yang cuan TikTok dari, jadi gue TikTok itu sekarang cuma di BRI doang sih, BRI, BNI cuma 2%. Dari Hmm. cuan-cuan itu gue akumulasi masuk ke saham-saham kayak gini. Nah, Tugu ini target gue 2000, karena book value-nya kalau nggak salah 2400 deh, atau 2600 gitu, gue lupa. Dan gue punya, maksudnya secara perhitungan gue itu mungkin bisa sampai 3000. Tunggu aja sampai ini di break nih. Kalau gue pribadi average gue di 1385. Sekarang 1395 ya, biar tipis lah. Karena gue average up terus gitu loh. Dari hasil cuan trading, nah gue average up gitu. Ini targetnya ya, target untuk Tugu nih, ini boleh nih jackpot gue nih. Siapa tahu Timelinenya semester timelinenya berapa lama bro nih buat 3.000 tadi lu bilang? 3000, semoga sih sebelum ini ya. Ini kan ya sebelum sebelum Desember berakhir kali ya. Tapi Hmm. mentok sini dulu lah, 1230 lah. Jadi kan lumayan juga, Oke. bro. Ini next Nah, ini supportnya tuh. di berapa nih bro angkanya nih buat teman-teman cuan troopers nih kira-kira kalau mereka mau pasang stop loss atau ada yang nggak sesuai Oke. dengan trading plan. Oke. Kalau Tugu ini balik ke kriteria masing-masing. Kalau Mhm. secara chart ya, maksudnya ya, kalau memang kuat ya di 1255, Oke. 1255. Itu last defense-nya sih, kalau kalian trader masih karbitan, ya kalau misalnya ini 1200 lah, 1195 itu udah support terakhir. Selebihnya balik ke conviction masing-masing Betul, betul. gitu, balik ke analis masing-masing apakah perusahaan ini layak diinvest atau enggak. Ini merupakan satu satu saham jackpot gua yang gua lagi cukup kumpulin. Oke, Ah, lanjut properti. Nah, properti ya. ya ini the best gua sih, deal. Karena LKH Effect ini banyak diskon-diskon yang menarik, teman-teman. Jadi kita memanfaatkan ketika LKH beli sahamnya naik, tapi ketika pokoknya segini ya. Ini unik ya, setiap saham Lokeng Hong, ketika ada berita itu pasti selalu dibuang. Gak pernah dinaikin. Jadi kalau menurut gua dia bagus. Dia bagus. Harganya cukup oke. Secara nah secara teknikal juga bagus. Kenapa gue bilang Hmm. bagus? Karena dengan yang kecil ini, dengan kalau scalper ya, maksudnya kalau cari-cari uang-uang receh gitu kan, itu bisa main di Hmm. area 246 sampai 256 TP, SL-nya di 240. Tapi untuk long term-nya itu masih very, very good. Ini juga saham properti yang gue pegang. Deal. Hmm. Pokoknya setiap ada LK efek, udah, pokoknya jangan beli dulu. Tunggu sehari 2 hari pasti dia turun. Kayak gini nih. Ini kan LKH efek nih, sebentar gue ganti daily, sorry. Karena gue bisa kalau entry itu pakainya di H1, H2 gitu. Jadi Hmm. buat tahu momentum. Nah, ini kan pas LKH efek nih. Oh, yang berita-berita target LKH di seminar 1000 Hmm. sekian segala macam. Tapi ada alangkah bagusnya kalau misalkan kita belinya di harga 200 ke bawah, itu lebih bagus. Itu lebih premium. Gitu. Hmm. Nah, untuk kedua Oke. properti tempat gue tinggal, bro. BSD Hmm. tercinta. Asik. Aze. Namanya udah Bumi Serpong Damai, bro. Damai banget di sini. Belum ada penghuninya soalnya. Ya. Dan lu juga ke sini nggak ada penghuni deh. Ya. Nah, sebenarnya gini, kalau teman-teman baru trading atau baru investasi, kan Sukoni kan nanti sediain kayak terabar ya. Nanti saya juga kayak bakal bantu juga untuk terabar bareng. Saya bakal aja nih, gimana sih cara nentuin support resisten, kayak kok gampang banget ya, tinggal atas bawah doang. Ini bahkan kita kayak duduk nih ya, teman-teman ya. Support itu kayak lantai, teman-teman. Resisten itu Hmm. kayak ceiling kita di atas genteng. Nah, ini ibaratnya udah BSD ini udah break kan. Ya karena kita tinggal tunggu tunggu retest saja. Kita kalau teman-teman mau trading atau mau santai dapat harga premium, tunggu aja di 1150. Tapi Hmm. ada metode yang bilang buy on breakout, bisa beli sekarang. Karena book Ya. value-nya ini menurut gue masih cukup, margin of error-nya masih bagus. Gitu. Hmm. Ini salah satu perusahaan ya Sinarmas yang terkuat lah ya untuk properti. Karena gue lihat sendiri
rumah harga 20 M baru berapa hari sold out. Gila, itu orang usaha apa ya bisa beli rumah 20 M ya? Langsung sold out gitu. Gitu. Ini BSDE nih. Jadi properti gue cuma pegang 2 sih. Dia dan Hmm. BSDE gitu. Ya, ya. Oke. Apalagi bro? Udah nih. Jadi Oh, gitu lah. oke. Oke, oke. Mungkin itu dulu kali ya. Ini kita butuh lihat muka lo lagi nih, bro, yang Oh, yes, yes, ini yes, yes. kan. Jadi Oke. kita balik dulu kali ya ke diskusi dikit gitu ya. Sama aku juga Oke. minta dari ininya Hmm. komen discussionnya. Oke, tadi lu ada thank you banget. First of all, thank you banget ya buat saham-saham rekomendasinya tadi ya. Buat teman-teman yang bisa diperhatikan, gue juga jadi bikin watchlist nih ya. Tadi mention tentang Tugu begitu ya. Nah, tapi tetap aku mau balikin lagi buat teman-teman semua ini Hmm. disclaimer ya. Jadi tetap harus melakukan analisa lagi masing-masing Hmm. dan itu semua tanggung jawab dari kalian begitu kan. Betul. Tapi ya di sini kita diskusi begitu kan sama seorang yang juga sudah berpengalaman juga begitu. Jadi bisa menjadi apa ya sesuatu yang kalian pegang lah maksudnya dalam berinvestasi atau enggak trading juga gitu. Hmm. Oke, tadi lu udah mention nih bro tentang support sama resistance gitu kan. Hmm. Lu bilang kayak lantai dan ceiling Hmm. lah ya, kayak atap Hmm. gitu kan. Nah ini mungkin buat teman-teman cuan troopers yang baru mulai trading sama baru berkecimpung di dunia investasi gitu lah ya. Em, Kira-kira menurut lo hal apa aja yang perlu diperhatikan buat teman-teman kita nih yang baru mulai trading? Oke. Kira-kira Ha. kesalahan-kesalahan apa nih yang mungkin lu sendiri pernah alamin dulu gitu kan? Hmm. Dan akhirnya lu udah belajar. Yang mungkin teman-teman ini akan melewati itu atau mungkin bisa istilahnya dibantu supaya istilahnya apa ya nggak nggak sampai kejadian banget lah gitu lah ya bisa dibilang. Mungkin bisa Hmm. di-share bro nih buat teman-teman kita semua. Oke, ini kesalahan semua orang dan pasti terjadi. Gue kenapa bilang pasti Hmm. terjadi? Karena kita kasih tau pun pasti mereka bakal lakuin kok. Jadi istilahnya sampai kejut dulu bener juga ya gitu ya. Gitu. Ini masih terjadi tapi mungkin kalau teman-teman yang mau belajar dari karena gini, sharing ini kan kita belajar dari pengalaman orang dan itu mahal banget ya kayak kita ngundang talk show orang segala macam. Kita tuh dengerin seminar itu kita dengan pengalaman mereka kan. Cuman Iya. buat apa kita udah dengerin tapi kita nggak lakuin. Tapi ini menurut gue bagus. Hal pengalaman gue waktu gue gagal itu adalah gue nggak realistis. Itu doang sih kuncinya. Ah. Gue tidak realistis karena gini, gue berharap dengan modal yang mungkin 10 juta, gue berharap jadi 1 miliar. Itu kan nggak realistis gitu. Dan yang kedua, target target ROI-nya terlalu tinggi dan nggak realistis. Karena ketika lu udah tahu target lu mau berapa gini, karena setiap kita investasi, kita pasti tahu dong, aduh gue ikut investasi, ikut ini nih, karena ikut Sukor cuan nih. Tapi lu sendiri nggak nentuin target lu berapa. Sedangkan orang Iya, iya. terkaya di dunia kayak misalkan kalau sekarang bilangnya Warren Buffett kan 22% tuh, ya kan? Cuman menurut gue sekarang 22% itu is not good enough. Jadi lo harus di atas itu minimal 30%. Nah, dengan cara apa? Nah, lo bisa mengkombinasikan gitu. Sama yang kedua, baik lagi, kalau memang lo konsisten jadi trader, ya lo harus disiplin. Jangan nanti baru beli saham, turun nggak CL, nantilah bro itu nanti book value. Jadi TKI bro, trader composite investor. Iya kalau sahamnya bagus, kalau sahamnya nggak bagus, ya kan nyetak, susah gitu. Itu sih. Semoga yang penting realistis sama tentuin target lah. Tentuin target itu penting banget karena kalau hidup ini tidak ada target bro, it's susah lah. Mario Karena Teguh lagi nih kayaknya. iya, bukan Mario Teguh gini. Kita tuh harus realistis dan punya target dalam hidup. Kayak lu nih, kayak gua sekarang nih, gua mempersiapkan untuk anak gua kedua nih baru mau lahiran kan. Jadi lu harus tahu nih target dia investasi ke depan berapa, target itu berapa, untuk lu pensiun berapa, itu ada target bro, ya kan? Betul. Kita tuh harus punya pendirian, asik. Aduh, kebanyakan ketawa. Jadi pelawak aja lah ini bukan jadi influencer aja. Jadi pelawak aja. Gitu. Tapi emang harus kayak gini biar nggak terlalu kaku-kaku banget kan. Terus, gue setuju banget ya. Japai kalau ngomongin tentang finance gitu ya. Jadi ya pembawaannya. Ya inilah maksudnya yang seru ya kalau misalnya kita tipak kayak diskusi malam juga. Gitu kan gimana tadi lu mention tentang target. Itu emang gue setuju banget ya. Dulu waktu awal-awal investasi atau trading tuh berharapnya saham tuh naik terus gitu kan.
Tapi ada naik turunnya dan semuanya itulah makanya perlu set target juga sih. Dan Hmm, disiplin tadi ya yang lo mention juga ya. benar. Harus bisa hard loss juga bro. Kalau misalnya di Ya. pasar modal ya nggak sih? Ya kan? Nggak Terus bisa terlalu baper dong. Nggak bisa terlalu tadi baper bro sama satu saham gitu kan. Kalau udah emang cut loss gitu. Tadi ada nih Troopers yang ngomong nih. Salah satu dia kesalahannya adalah susah atau nggak mau CL gitu kan. Nggak disiplin iya, kan. Harus hardless. Jadi harus kalau putus-putus gitu. Ya. cari yang baru aja, move on. Banyak kok. Ya, saham itu ibaratkan pacar atau pasangan kok, tinggal cari lagi Oh, gampang. oh, masih ngomongin saham Se- ya? Oke, kirain. Sebenarnya Oke, kan oke, saham oke, itu oke. kan kayak kehidupan kita kan. Kita tuh mencari pasangan kan. Ya kita udah chip Hmm. in, tapi pasangannya nggak sesuai harapan kita cut loss. Kalau cocok ya kita TP bro, ya kan? Lanjut ke TP kedua, ketiga gitu loh. Oke, oke, oke. Ya kan? Ya, 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 ya. Ya ini Harus kayak menarik gitu. ya teman-teman ya. Ini analoginya mudah dimengerti banget. Iya. Oke. Nih kita lanjut nih bro ya. Mungkin sebelum bahas ke beberapa saham lagi, kita bahas dari strategi atau nggak teknikal analisis dulu ya. Hmm, Ada yang nanya nih bro, bagaimana cara Bapak melihat tren itu mulai akan naik atau turun? Itu gimana Us, bro ngelihatnya nih? Bapak. Oh, Bapak, si ya udah muda. Bapak kan udah enaknya Eh, juga. Iya. Oke. Eh, Bagaimana cara melihat tren mulai naik atau turun? Sebenarnya simple sih. Kenapa? Hmm. Yang penting ini ya, gue harus pakai teknikal. Jadi gini, Boleh, boleh. kalau mau saham mau naik ya, di sini ada namanya indikator, di sini ada namanya trend angle, oke? Jadi kalau misalkan tren dari bawah ke atas ini, oke? Misalkan ke atas ini, misalkan dia di atas 45% itu uptrend. Contohnya kayak misalkan BBRI deh. Ya, ini kita tahu saham ini uptrend dari mana ini? Karena dari bawah ke atasnya itu di atas 40%. Ini uptrend. Hmm. Gitu sih. Simple banget sih kalau kalau mau tren ini gampang banget. Nanti kita bakal bikin. Sukor juga nggak sering ngajarin kok gimana cara mengidentifikasi tren gitu. Suka ada Mhm. kelas-kelasnya yang kalau nggak salah saya lihat. Betul, betul. Ada Iya. S-Stock. Ada Hmm. kelas-kelasnya tinggal ikutin aja. Gratis lagi. Ya, Betul, betul. gitu. Yang penting dia tren nasi. Kalau Oke. udah 40 derajat itu sudah uptrend. Kalau ke bawah downtrend. Simpelnya kayak gitu. Oh, oke. Thank you ya bro ya udah dijawab tadi Hmm. teman chandra personanya udah dijawab juga ya pertanyaannya ya. Oke. Mungkin waktunya tinggal ini lagi ya, tinggal 7-8 menit lagi. Mungkin kita lanjut ke ada yang nanya-nanya tentang saham boleh bro ya? Kayaknya 10 menit lagi. Pokoknya kan 21.40 kita lagi. Oh iya iya betul betul betul. Ya, kasihan nanti MP orang-orang. Ya kan? Nggak ketemu ini MP susah banget itu. oh ini ketemu lo sibuk soalnya susah nyari lo. Hmm. MPMX bro gimana nih? Ini komennya gue matiin aja deh. MPMX. MPMX. MPMX itu Ya. kan punyanya Pak Sandi kalau nggak salah ya. Mm-mm. Kalau nggak salah Multifind. Kalau MPMX ini, ya yang saya bilang Mm. kalau saya pribadi daripada saham yang sudah patah tren. Jadi kalau gini, kalau patah tren itu kayak misalkan kayak dia sudah naik nih, ya kan? Kita tahu dia udah naik, ya kan? Ternyata ibaratkan kalau kita punya pasangan udah nikah dia cerai gitu. Ini putus di sini, di tengah jalan. Udah cerai nih, Hmm. ya udah cari suami baru atau istri baru, bro. Jangan diteruskan karena tidak baik gitu. Oke. Ini Jadi pasti banyak MPMX orang, kurang menarik nih. banyak orang kena pom pom kayaknya. Sorry, MPMX kurang menarik, jadi jangan. Kalau maksudnya kan kita kasih saham kan banyak yang sudah, maksudnya gini, orang itu suka yang adrenalinnya memacu jantung. Kita udah kasih nih yang pasti Oke. nih 2%, 3%, tinggal masukin, sabar, TP 3%. Tapi mereka bisa Mhm. mencari kayak gini bisa 10% gitu. Hmm. Menurut gue di sekarang ini kita untuk mencari saham bagus yang 10% cut, 5% cut itu susah banget sih. Dengan turnover yang sekarang ya di bawah 10T itu susah banget. Jadi kalau Hmm. sekarang lu harus realistis sih 1 sampai 3% itu udah quite good banget kalau bisa dapat sehari. Itu udah very good banget. Oke. Hmm. Ya, ya. Ini ada teman yang cuma terus nanya di save nggak? Ini di save ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kan ketinggalan bisa cek di IG-nya Super Sekuritas. Oke. Lu kalau ngelihat
Medco gimana nih bro? Nah, Dari Medco itu kemarin kalau nggak teknikalnya. salah bagus banget ya, Medco Energy. Hari ini Kita naik bahas, 8% loh. kita Medco ya, nggak apa-apa, belum belum rezeki bro, asik. Kita bisa cari cewek cowok jodoh baru lagi, tenang aja. Asik. Nah, Medco ini kan, Medco-nya sebenarnya udah di resisten sih, jadi nggak menarik. Nah, berhubung energi, gue kasih tahu satu energi yang menurut gue juga akan get Nah, bigger ini ya. dia. Semoga Hmm. ya. Jadi itu namanya itu adalah gue suka minum susu namanya Merekin bro. Oke. Susu Merekin ya. Ingat. Susu gue mereknya Kin, KIN. Tapi ini KEN, baca juga Kin. Kencana Energi Lestari. Oke? Oke. Oke. Nah, kita harus Mhm. bercanda-bercanda kalau nggak seru. Kalau belajar sama gue nggak seru. Gitu. Nah, jadi kalau gue ngajar kayak gitu. Jadi kayak membawakan harus seru. Nah, Iya, Kin iya. ini kan ada salah satu kalau nggak salah kemarin itu yang sektor ini karbon ya kan karbon. Hmm. Nah, di sini tuh juga dia yang sudah membentuk pola reversal nih di sini. Ini jackpot gue 2000 sih, Bro. Berharap banget nanti gue 2000. Ini gue berharap banget 2000 Kin. Karena keuangannya bagus banget. Yang pertama ini baik lagi teman-teman kalau suka belajar keuangan teman-teman baca deh. Keuntungan gitu-gitu itu penting banget kita harus pelajari. Karena kadang-kadang Hmm. orang itu cuma malas belajar aja sih. Itu nih good Hmm. banget Head and Shoulders. Jadi target gue ini 2000, minimal 1500 lah beggar. Ini average gue dari yang ada beberapa account dari ini ada yang 700, ada yang 700. Tadi baru beli 790 baru average up karena dia baru breakout. Nih, Oke. saya baru beli 790 average up karena dia baru breakout ininya. Nah, kita tuh trading tuh kayak gitu. Kalau lantainya apa? Ibaratkan genteng udah jebol ya jangan ditambal. Kita beli lagi genteng yang Hmm. baru. Gitu. Wih. Oke, oke. Nah, ini Jadi Ken, kalau mau ini Ken. entry sekarang masih nunggu lah ya berarti ya? Enggak, gue udah beli 190. 190 gue Oh. udah beli. Kalau mau SL-nya, ini boleh jadi buat rekomendasi Sukor juga. Sini. 725 itu out. Karena ini targetnya minimal 900 lah kalau misalkan dari sini ya. Yang Hmm. sekarang kita beli, ini enak kan ya kayak orang, kayak dulu gue ngeliatin orang tarik-tarik kayak gini kok gampang banget ya. Nih, sama-sama saya juga seperti kalian semua kok. Ini tariknya gampang banget gitu. Nah ini semua butuh belajar, butuh trial and error. Jadi nggak Nah, ada yang instan teman-teman. Saya juga ini baru kok mulai-mulai ini butuh proses semuanya. asik. Nah ini, Ini kalau mau belajar sama lo berarti bisa lah ya nih ya. masuk core gratis tenang aja. Ini 6%, Asik. ininya, sorry. Ini untuk short term ya. Harusnya di Q3 ini ke hit sih 880. Totalnya besok udah ke hit lagi, alhamdulillah. Gitu. Telat. Kita nggak tahu kan maksudnya kayak gini kan, kita kasih rekomendasi kayak gini Iya, iya, ya kan, iya, iya. orang Iya. nggak beli. Kalau gue udah beli 90, ternyata aduh tuh gitu ikut ya kemarin ya. Kemarin siapa ya pas gue live ya, Hmm. aduh kalau gitu saya beli BRI apa kemarin all in ya. Kalau tahu ya semua juga, kalau tahu saya juga refinance uang rumah saya gitu kan, KPR gue ambil lagi, gue masukin lagi gitu kan, gitu. Ya, ya, ya. Wah, ini menarik banget nih. Ini gue paling suka nih ngobrol sama orang. Ngasih rekomendasi ya teman-teman ya berani. Terus ngeliat juga dari teknikalnya ya. Tadi ya teman-teman dikasih tahu juga SL-nya berapa gitu ya. Sama targetnya berapa ya. Jadi tapi tetap aku kasih tahu ya teman-teman ini disclaimer lagi gitu ya. Tapi wah ini menarik sih. Oke, Hmm, thank you bro buat hmm, skinnya hmm, ya, sama Tugu dan lain-lainnya juga tadi dari BBRI juga. hmm, Oke, kita lanjut hmm. lagi nih bro yang nanya-nanya lagi nih. Ayo Kalau tanya. BRMS gimana bro, BRMS? BRMS. Nah, kalau cerita BRMS sebenarnya menurut gue udah kelar sih BRMS. Bakar ya. Ya karena kadang-kadang yang ini sama sih, gue juga dulu pengalaman kita itu kayak ikutin cerita-cerita orang ya kan. Sebenarnya Hmm. BRMS ini, sorry. Mungkin mereka baru dikenain di sini BRMS. Ini beli BRMS bisa ke 200 tiba-tiba diturunin ARB gitu kan. Hmm. Nah, jadi kalau teman-teman nih sebenarnya ya, kalau kalau gue pengen kasih tips sih. Sekarang kan ARB simetris ya 15% itu berasa loh. Kalau taruh 10 juta 1,5 lo hilang loh. Ya kan? Mendingan lo Hmm. cari yang pasti. Maksudnya mendingan kita cari yang pasti. Kita gulungin terus tuh 1-2%, 1-2%, gulungin itu lebih better dibandingkan lo cari saham yang
maunya langsung jackpot susah gitu. Ah, ya, Better ya. realistis deh. Lu coba gulungin setiap bulan aja 1-2% itu lu setahun ya itu udah 24%. Tapi dari modal 10 juta itu bukan 12 koma lebih loh, bahkan bisa 13 sampai 14 juta sebenarnya. Kalau tektokin compounding Hmm, terus ya, ya, gitu. ya. Jangan Oke. kita di sini kita baik banget loh. Karena saya nggak punya barang makanya saya bilang jangan gitu. Kalau saya punya barang beli gitu. Jangan, Oke, oke, jangan. oke. Ini ada beberapa. Oke, kita ambil 3 pertanyaan lagi, teman-teman ya. Yes, Habis itu kita 3 harus pertanyaan. tutup. Oke, ini dulu deh yang nanya. Lu kan ini cuan troopers dan lu punya cuan time, dia nanya tentang saham cuan. Nah, Oh iya. gimana? Saham cuan. Waduh. Heeh. Jujur ini agak unik ya, maksudnya yang nanya-nanya di sini saham-sahamnya yang agak unik ya, kayak cuan, kayak Ya, ini yang ya, yang ngisi narasumbernya juga unik soalnya. Jadi ya saham-saham fact IPO. aja. Nah, kalau 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 gini nih, sebenarnya simpel sih. Kalau kita dihadapkan dengan potensi cuan yang seperti ini, itu ibaratkan lu Hmm. punya pacar, dia selingkuh dan dia lari dari pandangan lu. Udah kejauhan, jangan dikejar gitu. Jadi cari yang baru. Karena udah kejauhan kan, dia udah selingkuh nih, udah breakout putus sama lu, dia cari sama cewek lain dan dia pergi gitu meninggalkan lu. Jadi lu ketinggalan momen gitu loh. Jadi lu nggak bisa ikutan. Jadi mendingan cari yang lain. Itu Jadi filosofinya. sedih. Ya, ya, ya. Ya Filosofinya di sedih. situ mulut ceritanya. Jadi sedih. Iya. Iya, oke. Nah, Oke, jadi itu ya buat yang nanya cuan tadi ya. Sudah oh, itu dijawab sering. sama Bro Henry. Itu sering Oke, live S-Talk sering ya. itu Ada yang sering-sering sering. live dong kok. Tuh, emang Bro Henry ini sebenarnya dicari dia. Ini kita bersyukur banget ya. Ini terima Oke, kasih nih Sukor. dari Terima Sukor, kasih. Bro udah luangin waktunya. Wih. Oke, lanjut auto gimana nih Bro? Soalnya kan sektor otomotif menarik tuh kemarin katanya Oh, dibahas. auto. Ih, gila, auto gue udah TP. Lu liat TP ya? Udah pindah ke ini Hmm. dong. Kan udah book value. Udah mah kalau kayak gue gini kayak udah book value gini kita udah nggak cari lagi, teman-teman. Jadi saham-saham yang seperti ini lebih baik teman-teman switching nih kayak yang tadi saya kasih tahu deal ya. Ini saya bukan disclaimer sih, menurut analisa saya ya yang under value ya, kayak deal, kit, mendingan ke situ aja daripada auto gitu. Hmm. Kalau mau trading enakan induknya ASI sekalian. Nah, ASI. Hmm. ASI ini Ya, Astra ya, ya. Internasional ya, bukan air susu ibu. Oke. ASI. Oke ya. Jadi gini, ASI ini udah mantul trennya ini bagus banget. Jadi Hmm. kalau mau trading ini tuh low risk sih sebenarnya. Karena dia support itu di 6375 kalau teman-teman mau short trading. TP-nya itu di 6850 which is untuk reward-nya itu 4%, risk-nya only 2%. 1/2. Very good. Oke. Gitu. Oke, oke, oke. Gampang ya, Oke. trading gitu-gitu doang. Tinggal belinya aja. Banyak tuh. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bro ya dari Willianto Oke. nih. ESA gimana Bro? ESA gimana Pak secara teknikalnya? Esa. Esa ini sebentar ya. Ini udah setengah 10 ya. Ya, Tak terasa ya bersama saya kayak siaran gitu ya. Seru juga ya ternyata ya. Esa. ini kameranya Mantap, belum Kas. kebalik Bro. Oh iya, sorry, ingat muka saya jadinya. Aduh, jadi ketawa kan. Aduh, sorry. Esa ini, nah ini tadi ada yang nanya bagaimana caranya tahu saham itu sudah mau naik ya. Ini contohnya. Jadi tipsnya Hmm. teman-teman ya, kalau mau cari sahamnya naik ya, pastikan sahamnya itu pernah turun dulu. Kalau nggak pernah turun, susah dia naik terus, capek nanti. Jadi pastikan dia udah pernah turun dulu, oke? Dan kuncinya ya, pertama cari yang sudah turun kayak gini, dan kedua pastiin dia itu sudah buat anak tangga. Biasanya pakai di sini anak tangganya sudah yang ini satu, ini dua, nah ini baru terbangnya di sini. Ini adalah tanda-tanda reversal
kalau teman-teman baca buku namanya Dow Theory. Ini adalah namanya Hmm. fase apa namanya price discount everything gitu. Ini adalah Dow Hmm. Theory kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau trading saham ESA, make sure dia break ini dulu, SL-nya itu di sini, atau teman-teman secara agresif sudah boleh entry sekarang, SL-nya 625 gitu. Hmm. Pastiin ada 2 anak tangga, 1, 2, terbang gitu ESA. Hmm. Ya, jadi pastiin dia, pokoknya patokannya dia mau naik, ingat ya, sahamnya harus turun dulu. Sorry, bisa touchscreen, keren juga. Sahamnya turun dulu, oke. Terus dia anak tangga 1, 2, nah baru kita boleh entry di angka kedua ini baru TP. Hmm. Agresif ya sekarang, konservatif ketika dia udah break yang ceilingnya dulu gitu. Oke. Oke, ESA ya, Siap. itu ESA. Ya. Oke. Thank you banget ya, Bro Henry, udah dijawabin Wih, pertanyaan-pertanyaannya. Buat thank you teman-teman cuan juga. troopers, ingat buat turn on commenting. Oke, buat teman-teman cuan troopers ada yang nanya tentang sektor consumer gitu ya, ada yang nanya tentang bumi ya semua. Tadi udah ada beberapa pertanyaan yang kalian tanya itu sudah dijawab. Ya, nah tapi jangan kecil hati, udah ini IG live-nya akan di save, jadi kalian bisa nonton gitu ya di IG Sukor Sekuritas, dan tentunya teman-teman kita akan ketemu lagi sama Bro Henry. Ini gue lebih maksa sih, gue nggak nanya gitu ya. Jadi kita akan ketemu lagi nih sama Bro Henry. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi gitu ya, tanya-tanya lagi seputar tentang pasar modal gitu. Ya, Nah mungkin dari gue gitu aja Bro, gue mau say thank you ya buat waktu lu malam hari ini. Udah iya. diluangin ya buat kita semua dan juga teman-teman cuan troopers. Jadi sampai ketemu lagi di TikToks kita selanjutnya Bro ya. Bye. Pamit dulu ya Bro ya. Thank Thank you. you.